Alhamdulillah saya sudah berada di Galeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raya Jawa Barat Al Jabar. Tasikmalaya, Pangandaran. Bandung. Oh, jadinya gambar bangunan. Oh, animasi bangunan loh. Kurilingan berarti tadi teh. Proses pembangunan Masjid Al Jabar. Oh, acan jadi pantesan. Itahna ya. Oh ya, spot malam, spot siang. Al Jabar, Galeri Rasulullah. Tatawurul Islami fi biladi perkembangan Islam di tanah naonnya nah eta lah lap deui Sundan. Oh iya mah paingan bisundani wahaulihi Sugan teh mana? Oh iya, masuk ruang pamer. Oh, terus masuk. Jadi ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Galeri Rasulullah itu terbagi kepada 4 fase. Ada fase Nahdiyah, fase Mekah, fase Madinah, dan Islam Jawa Barat. Kemudian di dalam juga ada panjangan dan ilustrasi yang hanya boleh dilihat saja, tidak boleh dikonsumsi ataupun ideologi. Kemudian durasi selama berada di dalam kurang lebih 45 menit dan tempat duduk hanya ada di 2 tempat saja. Nah, untuk menonton video sambil berjalan, kemudian saya minta Anda juga tetap dalam satuan teman, jadi tidak mendahului saya ataupun berada jauh di belakang mohon. Seperti keterangan yang mau kita dengar. Cukup. Kita masuk ke dalam, silakan. Yang akhirnya wehan.
Milad Nabi Muhammad di abad ke-7 Masehi. Kabir misalai saklaha
Dari KPP-nya Menara Kusoi hingga menariknya juga yaitu Hasan dan Hussein. Dan dari mana ini kita bisa mengetahui bahwa Siti Khadijah, istri dari Rasulullah itu masih dalam satu nasab yang sama dengan Rasulullah, yaitu nasab Hussein. Lalu selanjutnya ada juga diantara orang Nabi yang apabila diperhatikan pada dalam nafas itu terdapat nama-nama 25 Nabi dan Rasul, di mana setiap cabangnya itu menandakan garis keturunan. Kalau di atas ini menceritakan masa Rasulullah. Jadi beliau itu mengalami beberapa kali pengasuhan. Yang pertama oleh ibu Subarme yang bernama Ibu Halimah. Pada saat itu Rasulullah diizinkan agar mendapatkan putri yang amat baik di situ. Allah kitab Nabi Yakar Nabi fi kitab Taurat Injil fi addatil ayat wa akhbaro wa ukhbiro sehingga pada saat itu kuasa Rasulullah dialihkan kepada kakeknya yaitu Abu Thalib. Sama kakeknya juga di dalam yang bertahun, dan ketika Rasulullah berusia 8 tahun, dan ini diasuh bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, ketika bersama pamannya tersebut harapan dari Rasulullah karena dua fase yaitu fase membara dan juga fase berdagang. Dua fase ini Rasulullah membantu pada yang sama pada saat itu. Dan ada dua hal ini juga merupakan sifat bagi Rasulullah, yaitu ada sini, amanah, takdir dan juga panggilan. Lalu ini saya dari 25 tahun Rasulullah ini sudah berhasil menjadi seorang pedagang yang sukses, dan di situ Rasulullah bertemu dengan saudara kaya raya yang menjadi istrinya yaitu Siti Khadijah. Pada saat itu Rasulullah ini terbilang muda, tetapi beliau sudah bisa memberikan apa yang semua bisa pada diri Siti ini berupa 20 ekor unta dan 12 pemangkal emas. Nah, apabila kemudian itu nilainya hampir mencapai 2 miliar rupiah. Tetapi meskipun begitu Rasulullah dengan Siti ini punya sederhana di belakang. Karena dari hidupnya sudah sederhana dari Rasulullah. Jadi dari itu menggunakan dengan secukupnya dan juga tidak terlalu. Dan selanjutnya ada juga masa informasi di Khadijah. Khadijah mengutus pelayannya yang bernama Nafisa menemui Muhammad SAW dan menyampaikan lamarannya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor unta. Ini gambaran tempat tidur Rasulullah. Oh, ini bantal, ini baju, ini sorban, ini ada sendal. Perabot dalam rumah Nabi.
siswa. Ini bisa di screenshot dan dibaca langsung. Diangkat menjadi rasul. Aduh. Iqra. Selanjutnya kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase Mekah. Ini menceritakan perjuangan dakwah dari Rasulullah setelah beliau mendapatkan wahyu pertamanya. Rasulullah itu mulai dakwah pertamanya itu secara sembunyi terlebih dahulu, karena pada saat itu masyarakat Arab ini masih percaya terhadap ajaran hal yang mereka suka. Kita sebelah sini dulu, Bapak Ibu Adik. Ini adalah masa demografi keadaan sama pada masa awal pengajian. Jadi pada saat itu Rasulullah berdasarkan di dalam buku bukit dan juga berdasarkan ada proses pada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Tetapi pada kabarnya juga saudaranya. Dari yang sebelumnya ini terkumpul 40 orang yang menurut agama Islam. Di mana semua orang namanya disebut dengan Sayyidina Abu. Dan ke-10 orang ini juga segalanya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa yang Allah dan menolongnya? Kemudian kaum Quraisy beralasan seperti itu tidak terima dan juga menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga di situ muncul banyak kesulitan dan juga tekanan dari kaum Quraisy ini terhadap Rasulullah juga terhadap umat Muslim. Ini ada sebuah ilustrasi ketika Rasulullah sedang berdiskusi bersama para sahabatnya di dalam Al-Qur'an. Nah, ini dari situ Rasulullah memerintahkan para sahabatnya ini untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi menyelamatkan keimanan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Hijrah ke Habasyah ini adalah lomba yang pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab dan lomba yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak ikut serta dalam berhijrah ke Habasyah. Di sebelah sana juga ada alasan mengapa pilih Habasyah sebagai tempat berhijrah. Karena pada saat itu pengadilan Habasyah ini sedang menjalin hubungan kerjasama yang baik dan juga Habasyah yang dikenal dengan supervisi yang damai yang dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana serta Raja Najasyi, sehingga Rasulullah ini dirasa aman untuk berhijrah atau datang ke Habasyah. Kalau dari hijrah ke Habasyah, Rasulullah diuji dengan adanya tahun kesedihan atau evolusi. Di situ berarti kalangan dua orang yang sangat dicintainya, dua sosok yang sangat menusuk dakwah Rasulullah. Pertama, beliau ditinggalkan wafat oleh
juga sebuah doa yang beliau panjatkan ketika menjelang Siti Khadijah. Ya Allah, ya Ilahi Rohmi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain memisahkanku, menenangkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuangan. Wahai istriku sayang, demi Allah aku tidak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah telah mengetahui semua amalanku. Kalau di atas juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita terbaik yang pernah ada ialah Maria Putri Imran dan Khadijah. Atas kesedihan yang bertahun-tahun ini Allah menghibur hati Rasulullah dengan sebuah perjalanan dalam yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj atau sebagai nikahan. Di mana pada setiap malamnya Rasulullah ini bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Dari hal ini Bapak Ibu Hadirin akan sampai ilustrasi dari Isra Mi'raj. Mohon bermaksud dan sambil duduk. Boleh sambil duduk saja silakan.
Dari kembali ke perjanjian Allah mendatangkan perintah langsung dari Allah yaitu soal 50 dan juga beliau menyampaikan apa saja yang beliau lihat selama perjalanan di Sabihat yaitu penampilan surga dan neraka nanti ada percaya kecuali yang ulama pada itu tujuan ini yaitu Parasut. dan dari peristiwa ini juga membuat dan ancaman dari kaum polisi semakin menjadi-jadi bahkan ada yang berencana untuk membunuh Rasulullah sehingga pada saat itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, hal ini kalau Ibu Ade bisa berdiri kembali melanjutkan perjalanannya. Jadi turunnya silakan. Sebelumnya kita sebelah sini dulu, Bapak Ibu Ade. Sesampainya di Madinah, ini Allah mengatakan antara orang Jin atau orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dengan kaum Ansor, yaitu orang-orang yang sudah kenal terlebih dahulu di Madinah. Maka pada saat itu orang-orang berbeda dengan kaya, kalau mereka berkayanya adalah mereka sedangkan di Madinah lalu bagaimana? Dia berkata itu juga terkuang pada dia Madinah. Isi dari Gadis Madinah adalah kesepakatan untuk harus dilindungi dari orang beriman bersama-sama dan yang dibawa itu adalah lokasi dan kondisi geografi Jazirah Arab khususnya di Madinah jadi mengatakan bahwa Madinah itu lebih jauh daripada ini. Di sini ada saja nama-nama yang dilakukan oleh Muslim dengan kaum Nasrani. Dari kasus ini makin rawan karena juga lebih sedikit daripada pasukan kaum Nasrani. Tapi pada saat itu Allah mengirimkan bantuan yaitu para malaikat sehingga perang badannya dimenangkan oleh Muslim. Selanjutnya adalah ilustrasi dari kehidupan Rasulullah. Kemudian di bawah adalah ilustrasi ketika perang Badar. Di sebelahnya ada kemah-kemah Muslim. Dan ini ada materi terakhir bisa digunakan oleh Bapak Ibu Ade. Kemudian dengan baik saja kegiatan atau bawah atau di punya info ini nanti kita akan jual. Lalu jika sudah bajunya mulai ditutup. Setelah kalau ada mencoba berisi cerita tentang tantangan dalam badan, tahu dan juga peralatan.
Sebelah sini ada replika dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi isi dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah dicatat selama 10 tahun antara umat Muslim dengan kaum kafir Quraisy. Kalau di sebelahnya ini adalah panji Rasulullah. Kemudian ada kesempatan, ada pedang, lagi dan ada cerita adalah replika stempel dari Rasulullah yang ya tina kitab Hulaso ya. Ya, lanjut ke sebelah sini ada peristiwa pembebasan kota Mekah atau Makka. Peristiwa ini berawal dari perjanjian Hudaybiyah tadi, di mana sudah sepakat selama 10 tahun tidak melakukan peperangan. Namun dalam 10 tahun perjanjian tersebut sudah dilanggar oleh sekutu dari kaum Quraisy. Jadi mereka ini menyerang seluruhnya umat Muslim. Kemudian hal tersebut terdengar oleh Rasulullah sehingga Rasulullah merasa kecewa dan marah karena perjanjiannya dikhianati. Lalu Rasulullah pun mengirimkan 10.000 pasukan untuk melampu kota Mekah. Kemudian Abu Sufyan yang merupakan pemimpin dari kaum Quraisy ini merasa menyesal, ingin meminta maaf kepada Rasulullah juga meminta agar tidak ada pertumpahan darah. Dari situ Rasulullah pun berkata bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah dan masjid, maka mereka akan selamat. Sehingga setelah semua orang masuk ke dalam rumah dan masjid, Rasulullah beserta umat Muslim lainnya ini menghampiri Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Lalu kemenangan Islam atas peristiwa ini ditandai dengan azan yang berkumandang pertama kali di Mekah oleh Bilal bin Rabah. Selanjutnya kita memasuki ilustrasi dari Rasulullah, silakan. Ini ada praktek dari Rasulullah. Dan yang seperti apa itu adalah buka dan sebenarnya adalah orang yang pada itu merupakan Rasulullah tidak begitu oleh karena saya kita sebelum kita lanjut ke fase yang lainnya akan dimanfaatkan waktunya. Sini adek nggak boleh. Dipotong malahan. Saya turun.
Baiklah, sudah kita lanjut. Ini ada haji wada. Haji wada itu adalah haji pertama dan terakhir, atau bisa juga dibilang dengan haji perpisahan. Pada saat itu Rasulullah sudah merasa bahwa dirinya tidak berumur panjang lagi, sehingga beliau mengajak para jemaahnya ini untuk ikut berhaji. Tujuannya supaya sebelum beliau wafat, beliau sudah memberitahukan tata cara berhaji yang benar kepada seluruh umat muslim. Dan kita lanjut ke sini. Memasuki fase perdagangan dunia, di sini ada melalui jalur perdagangan, yaitu jalur perdagangan kayu manis, kemudian jalur perdagangan sutra, dan jalur perdagangan rempah-rempah. Setelah Islam tersebar ke dunia, Islam juga masuk ke Indonesia dengan cara perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Lokasi Islam sendiri di dari Pulau Masuk yang lebih banyak di wilayah Semarang dan tahun 2004. Lalu dari sini sudah hingga ke Pulau Jawa. Untuk di Jawa Barat sendiri, masuk ke Cirebon dulu. Karena Cirebon merupakan tempat yang memiliki pelabuhan yang aktif sebagai pembahas dan agama Islam melalui jalur perdagangan. Dan dari Cirebon lebih aktif hingga berasal di Banten. Islam tersebar di Indonesia melalui jalur pernikahan. Adanya pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan putri dari Kali Banten yang pertama dikawankan. Kemudian dari pernikahan tersebut Rasulullah SAW lalu kesultanan Jakarta dan Jakarta. Selanjutnya kita memasuki pernikahan jalur Cirebon yang mengenai Islam di Jawa Barat. Karena ibadah tokoh yang melalui proses Islam di Jawa Barat pertama adalah Purwa atau pernikahan beragama Jawa. Pernikahan ini adalah naskah kodok di masyarakat Sunda sebelum ada di Islam. Kita bertuliskan pelan-pelan bagaimana kita harus bersikap kepada diri sendiri, supaya bersama kepada Allah juga kepada Tuhan kita. Contohnya adalah saya yang bisa Anda kalian. Kalau di sebelah sini ada 6 pesantren orang Jawa Barat, mulai dari pesantren Kepura yang berada di Karawang, hingga ke pesantren Al-Mu'min yang berada di Sumedang. Silakan boleh sampai dari Kasihan. Sempurna.
Oh, oke kadinya mah. Eh, ya. Oh, Cirebon, Etang Cirebon. Kalau misalnya ada revolusi ini yang menjadi sejarah dalam Indonesia, persoalan Indonesia. Jika ada media pembelajaran pesantren di zaman dulu di Pulau Timur dan kemudian ada Jawa Timur, jadi sama seperti orang Jawa tadi yang lainnya itu berbeda. Tapi ini dan ada juga yang dikelola oleh Kabupaten Agama itu menjadi akal
Han, ayo. Turun. Alhamdulillah perjalanan di galeri Rasulullah sudah selesai. Sekarang saatnya untuk pulang keluar. Sebelum keluar mau mengambil tas terlebih dahulu. Terus pastikan kan mana keluar kadinya mana keluar neangan iyalah neangan dahareulahan ayo lapar sekian kadinya sekarang saya akan mencari ini tempat wudhu, tadi belum ke expose. Nah, urusan sudah selesai dari galeri Rasulullah dan sekarang waduh cuaca di luar sangat panas sekali nih. Kita akan hari kartuna mananya? Kartuna kade hilap penitipan barang. Panasna iya di luar. Oh. Tadi ada bersama. Terima kasih.